Diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditangkap polisi. Ya, kasus ini terungkap setelah video seorang bocah yang memergoki aksi pembakaran tersebut viral di media sosial. Satreskrim Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah tangkap 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakaran lahan. Dari tangan keduanya, petugas menyita sejumlah barang bukti, 1 buah korek api gas yang diduga digunakan untuk membakar lahan, senter kepala, dan arang bekas pembakaran. Lahan yang terbakar tersebut memiliki luas sekitar 20 kali 50 meter. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, AKP Eka Palti Putra Hutagao, menjelaskan terungkapnya kasus ini berawal dari video viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang bocah memergoki aksi pembakaran lahan yang dilakukan pada malam hari saat pelaku keluar dari lahannya. Dari berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan alias Bapak Memeng, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ada, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan. Punya Wawan dan belakangnya Icung. Mungkin yang menjadi motif dari mereka adalah pada tujuannya itu melakukan pembersihan lahan. Dia ngerumput lah, istilahnya ngerabat lah. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua terduga pelaku mengaku membakar lahan milik mereka sendiri dengan alasan untuk membersihkan lahan dengan cara dibakar. Keduanya terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara atas perbuatannya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Ainus melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ya, bahkan beberapa orang sudah ditangkap. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman, sekaligus juga kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini beberapa nama juga kita amankan. Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri bertolak ke Kalimantan pada hari Sabtu. Ya, kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan lebih cepat dan juga terkoordinasi. Di tengah hutan yang terbakar dan pekatnya asap, Presiden Prabowo Subianto datang ke lokasi untuk mengecek kondisi sekaligus memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Limpung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Sabtu siang. Penanganan dilakukan secara maksimal dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai unsur untuk mengendalikan titik api serta mencegah kebakaran meluas. Sebelumnya, pesawat yang ditumpangi Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kalimantan Sabtu siang. Selain Presiden, 8 pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta 10 pimpinan pemimpin daerah juga hadir di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo telah menugaskan jajaran pimpinan TNI dan Polri agar turun langsung menangani karhutla di 4 provinsi terdampak di Kalimantan. Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama ahli kebakaran hutan dan lahan Bambang Hero Saharjo turun ke lokasi terdampak untuk melihat penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Peninjauan turut didampingi oleh Kapolda Riau, Heri Heriawan. Rombongan mengecek kondisi lahan yang terbakar dan titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan api serta langkah penanganan yang telah dilakukan. Jamhur menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Pencegahan, mencari penyebab dan juga penegakan hukum hingga pemulihan lingkungan harus dilakukan secara terpadu. Memasuki hari ke-26, 6 kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kerumutan belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Di kawasan ini total luas lahan yang terbakar mencapai 280 hektar. Sampaikan bahwa seluruh Indonesia itu ada sekitar 3.800 titik api dan kecepatan
Baiknya itu memang 1-2 hari terakhir. Jadi update datanya sangat cepat. Dan sekarang terindikasi sudah ada sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Indonesia yang tersebar di seluruh Kalimantan dan Sumatera, yang di wilayah konsesinya ada titik api dan terjadi kebakaran. Walaupun hanya 1 hektar, 2 hektar, tapi tetap itu di wilayah konsesi. Dan mereka tentu bekerja untuk segera memadamkan. Sekitar 26 hari masih berlangsung, tetapi yang jelas di kerumutan itu ada 280 sekian hektar yang terbakar, dan hasil kolaborasi kami dengan TNI, terutama saya dengan Pak Pangdam 19 Tuan Kutambusai, kemarin bersama-sama dibantu oleh dari Manggala Agni, masyarakat peduli api, dan semua stakeholder terkait untuk bagaimana menguatkan komitmen kebersamaan kita bahwa ini adalah masalah kita semua. Kisah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan membuat organisasi dan juga kartunis ramai-ramai mengkritisi bencana kemanusiaan itu lewat karyanya masing-masing. Ya, tak sedikit yang menyoroti tentang nasib satwa liar khas Kalimantan yang kini kehilangan rumahnya akibat dilalap api. Pemirsa, kondisi pengungsi gempa di Gor Samador Maumere, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Ya, fasilitas terbatas dan tempat tidur tidak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan. Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena biasa serangga juga naik, jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga. Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 1.130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa.
Hingga kini, getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan mewarnai penyaluran bantuan bagi korban gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, Camat Lamba Leda mengamuk di posko logistik mempertanyakan jumlah bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Punya bantuan banyak, supaya orang dengar sana. Di telepon saya rekam terlaluan. Bantuan saya. Suasana posko logistik mendadak tegang. Camat Leda Utara, Agustinus Supratman terlibat adu argumen dengan pejabat BNPB. Agustinus mempertanyakan bantuan yang tersedia. Saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak kuat lagi. Datang tekan, Bapak bantuan saya. Ia menilai bantuan yang diterima tidak sesuai dengan data warga terdampak. Agustinus mengaku harus memikirkan bantuan untuk lebih dari 21.000 warga di 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Saya bagi rata 11 desa. Ambil. Di sana, ambil. Saya tidak ambil. Menanggapi perselisihan ini, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyebut ketegangan terjadi karena kesalahpahaman di lapangan. Kami kira dalam melaksanakan koordinasi ataupun melaksanakan tugas, ada saja apa yang kita sebut dengan berbeda pendapat ataupun hal-hal yang intens, karena kita tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, membutuhkan perhatian dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain, sehingga kesalahpahaman bisa saja terjadi. BNPB memastikan perselisihan tersebut tidak mengganggu penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana. Tim Liputan iNews melaporkan.